apa namanya, ini ya. Nah, obesitas. Nah, obesitas, oh gara-gara lemak, lemak, lemak. Nah, paradigma ini yang penting nih, ada toksin proinflamasi nanti akan kita bahas. Ya, ada produksi adipokin ya, tumor necrotic faktor alfa, interleukin 6 yang memicu peradangan. Nah, ini dia. Dok, makan lemak, oh lemak-lemak gini-gini. Nah, bukan lemaknya kawan-kawan, cuma hasil metabolisme lemak ya yang akan menyebabkan peradangan kronis ya. Nah, fakta medis, jaringan lemak, white adipose adalah organ endokrin aktif. Bagus digunakan untuk membuat sel dinding sel, hormon-hormon ya. Cuma ada beberapa kesalahan ya kalau berlebihan ya, kemudian ada kerusakan dan sebagainya. Nah, terjadi penekanan sinyal balik yang menurunkan adiponektin ya. Kemudian inflamasi gampang nanti jelasnya ya. Nah, ingat ini stick ya. Ada efek domino, orang stres ya, kemudian akhirnya ingat nih. Nah, sel setelah stres oksidatif terjadi hasil akhirnya disfungsi mitokondria. Mitokondria itu organel sel ya di dalam sel yang berfungsi menghasilkan energi untuk sel. Nah, kalau energinya rusak, selnya usianya pendek, gampang rusak, sudah di luar inflamasi, kemudian mitokondrianya juga terpengaruh, akhirnya selnya gampang rusak, ya, rusak, kemudian zat-zat muncul, ya, keluar, ya, kemudian lingkungan nggak sehat, terjadi pergeseran epigenetik, akhirnya apa? Nanti DNA rusak. Nah, ini kalau orang sakit nih inflamasi kronis, kawan-kawan nggak cuma inflamasi aja, oh dok, di darah terjadi inflamasi, nggak itu juga kawan-kawan. Ya, inflamasi terjadi dengan berbagai gangguannya di pembuluh darah, trombosit kemarin kita udah bahas ya, terjadi jadi liar trombositnya, gampang membeku, ya. Kemudian di sel sendiri, mitokondrianya rusak, kemudian pertahanan tubuh turun ya, karena radikal bebasnya tinggi, akhirnya diserang terus. Terakhirnya DNA rusak. Nah ini nggak, jadi penyakit itu nggak dari secara biomolekuler, nggak sesimpel itu ya. Nah jadi ini harus diperbaiki supaya proses pemulihannya sempurna ya. Oke lanjut. Nah jadi kawan-kawan ingat nggak dulu pas COVID, oh dicek kena badai sitokin. Nah kan bahaya tuh, oh sedang fase badai sitokin, meninggal akhirnya, meninggal. Dicek CRP, nah C reaktif protein, nah di mana C reaktif protein itu bisa tinggi ya, muncul, boleh nih salah satu indikator, dok peradangan dalam tubuh kita tinggi apa enggak, salah satunya dicek CRP, nah ini nice to know ya. Oke lanjut, oke ini penyakit jantung, nah ini penyakit jantung tuh yang mitos kuno, serangan jantung terjadi hanya karena kolesterol numpuk perlahan, tetapi kawan-kawan fakta medisnya ya, penyakit kardiovaskuler adalah inflamasi. Awal-awal trombositnya terjadi inflamasi ya, akhirnya trombositnya fungsinya berkurang, gampang menjendal, kemudian akhirnya terjadi jejas ya, terjadi stres ya, pemicu, kemudian radikal bebasnya naik ya, akhirnya pecah, gampang pecah. Nah ini semua inflamasi kawan-kawan, inflamasi semua. Nah stres, kecapean ya, metabolismenya tinggi, radikal oksigen spesiesnya tinggi ya, gampang pecah. Nah ini inflamasi semua. Inflamasi yang pecah ini langsung buru-buru ditutup, akhirnya tersumbat. Nah akhirnya apa? Serangan jantung yang meninggal. Nah ini ya, ini paradigmanya yang baru sekarang, selulernya di sini. Oke lanjut. Nah ini ya, mekanisme serangan jantung sama ya, terjadi pecah, kemudian reaksi inflamasi yang berlebihan, akhirnya tersumbat, nutup, nggak bisa lagi ya. Lanjut. Nah, pemicu inflamasi ingat nih, karbohidrat ya, rafinasi tepung, nasi putih berlebih, tolong ya kawan-kawan. Memicu lonjakan gula, insulin ya. Gula dan sirup fruktosa tinggi, makanan manis, minuman manis-manis tolong. Ya udah minuman manis stop. Ya, lemak trans ya, minyak sayur ya, minyak goreng goreng berulang-ulang ya, hati-hati makan gorengan ya. Daging olahan hati-hati. Ini banyak banget nih, top top 4 ya, top 4 makanan yang bisa menyebabkan inflamasi yang berlebihan. Nah, peredam boleh nih sayur ya. Nah, polifenol nanti kita akan bahas ya, karena memang sejatinya banyak banget di sayur-sayuran. Oke, intervensi makanan. Oke, lanjut. Ini ada obat-obat antiinflamasi, imunomodulator ya, yang menekan. Nah, jadi salah satunya juga ingat ya, ini kawan-kawan, penyakit mah yang nggak sembuh-sembuh, hati-hati ya. Itu salah satunya
terjadi inflamasi kronis ya, hati-hati ya. Nah, kemudian obat-obat jangka panjang ya, harus konsultasi sama dokter. Nah, jadi kalau mau sembuh kawan-kawan ya, nah jadi boleh inflamasi kronisnya ditekan ya. Nah, penekanannya bisa dicek dulu, boleh pakai CRP. Nah, kemudian dietnya diperbaiki ya. Nah, kemudian nggak boleh stres ya, baik kualitas tidur ya, stresor ya, merokok dan kawan-kawan. Nah, boleh konsultasi dengan dokter ya. Nah, oke, itu baru pendahuluan kawan-kawan, tenang. Tasya, itu baru pendahuluan. Kita masuk. Nah, tadi Tasya bilang inflamasi kronis itu apa, Dok? Nah, inflamasi kronis ini merupakan respon fisiologis sistem imun terhadap infeksi, trauma, toksin maupun kerusakan jaringan. Tujuannya apa? Menghilangkan penyebab ya, sehingga proses penyebabnya dihancurin ya, kebakarannya di stop, kemudian yang rusak dibangun lagi. Nah, itu ya konsepnya ya, rumahnya misalnya pagernya kemarin ada yang inflamasi kebakaran, ada yang benalu, wah benalunya dibakar. Nah, supaya nggak makin menyebar, mati benalunya, kemudian pagernya dibangun lagi. Nah, ini ya, itu tujuan inflamasi. Nah, kemudian ini ya dari apa? Infeksi, trauma, toksin, dan kerusakan jaringan. Nah, proses inflamasi ini kuncinya adalah sel imun. Nah, ya sel imun, baik pengenalan, regenerasi, dan kawan-kawan, itu semua dari sel imun kawan-kawan ya, sel sistem imun kita. Nah, inflamasi ya mekanisme perlindungan alami tubuh. Nah, ini masalah terjadi jika inflamasi berlangsung terus-menerus. Nah, tanpa disadari. Nah, inilah yang menyebabkan inflamasi kronis ya. Bedanya tadi udah kita lihat ya. Nah, ingat ini saya gejalanya tumor bordolot kalau fungsi lesi untuk inflamasi akut ya, yang untuk kronisnya tanpa gejala, lemah, letih ya, kecapean, bangun tidur nggak nyaman ya, pengen tidur lagi. Nah, durasinya bertahun-tahun. Nah, ingat ini. Nah, Dok, ada penyakit paru yang lama, hati-hati, itu inflamasi kronis ya. Luka sayatan, luka-luka nggak sembuh-sembuh, hati-hati. Nah, ini sering juga ada infeksi kencing, Dok. Infeksi kencing, kencingnya anyang-anyangan, nggak diobat-obatin, banyak. Ya, ini banyak kasusnya, infeksi saluran kencing, nggak diobat-obatin bisa menyebabkan batu ginjal, ya, dan lain sebagainya. Ya, anak wanita muda juga hati-hati kalau sering-sering terjadi ISK, ya, inflamasi kronis terus-menerus, hati-hati, bisa jadi kanker, ya, pemicu kanker. Nah, kemudian usus. Nah, ini usus, lambung, dan lain sebagainya. Kalau misalnya radang, hati-hati ya. Kalau radang terus-terusan nggak diperbaiki, hati-hati. 70% sistem imun di usus. Ya, kalau usus, pastikan kalau misalnya punya GERD, gastritis, pastikan kawan-kawan berobatnya rutin sembuh. Nah, lanjut lagi ada abses gigi. Ya, kemarin kan saya suruh tuh, kawan-kawan tolong kalau udah giginya berlubang, udah sakit, dah cabut aja ke dokter gigi. Ya, peradangan kronisnya hilangin ya. Karena ini juga bisa memacu peradangan inflamasi kronis. Nah, ini menyebabkan diabetes, jantung, stroke, ya, fatty liver, osteoartritis, kanker, dan lain-lain. Ya, inflamasi kronis musuh dalam diam, ya, yang berulang terus-menerus dan jadi akar dari berbagai penyakit degeneratif. Nah, ini referensinya ya. Oke. Nah, hati-hati. Nah, ini silent chronic, Dok. Mengapa disebut silent? Karena gejalanya nggak ada, ya. Hasil labnya kadang-kadang normal, ya. Nah, boleh kawan-kawan, salah satu marker inflamasi kronis adalah CRP, boleh. Kalau dokter, oh nengok, oh ada CRP, oh tinggi. Waduh, berarti terjadi inflamasi dalam tubuhnya, ya. Nah, yang lainnya normal, tapi CRP-nya tinggi. Nah, itu salah satu ada inflamasi, ya. Nah, kemudian, nah ini, nah hanya merasa lelah, cepat lelah, tidak fit. Nah, ini kawan-kawan hati-hati. Kalau misalnya lelah, nggak fit, ya. Nah, ini kemungkinan ada inflamasi, ya, sulit fokus, mood gampang berubah. Nah, stres. Nah, ini kawan-kawan kalau ada gejala ini ya segera perbaiki diri, ya, bertobat, ya, makannya yang bagus, ya, tidurnya nyenyak, ya, supaya tidak makin berlanjut ya inflamasinya. Penyebab utama kawan-kawan lihat makanan nggak sehat. Ada disbiosis nih, Dokter Susiolawati kemarin bahas ya, disbiosis leaky gut. Nah, usus sudah sering kita bahas nih, usus dan usus. Kemudian obes. Nah, kalau orang obes hati-hati, inflamasinya itu terjadi tanpa disadari ya, hati-hati. Stres kronis, stres, kortisol tinggi ya. Tremor ini saya sedang nanganin pasien dengan
stres tinggi udah ke 10 rumah sakit nggak ketemu-ketemu. Saya cek, didiagnosa ada stroke lah, didiagnosa ada apa namanya hipertiroid lah, pakai obat PTU tapi nggak hilang-hilang. Saya cek, oh ini stresor ini bukan, ini hormonnya tinggi, hormon stresnya tinggi. Nah, akhirnya gemeter. Nah, kalau coba tarik nafas, gemeternya hilang. Nah, itu dia stres. Nah, jadi hormon stresor baik adrenalin maupun kortisol yang tinggi bahaya, penyebab kerusakan sel, inflamasi kronis terus-menerus. Hati-hati kawan-kawan ya. Kortisol tinggi ini hati-hati, stres. Nah, kurang tidur ya, jelas ya. Nah, kemudian rokok, polusi udara di Jakarta hati-hati ya. Yang selanjutnya memang ada faktor alamiah ya karena ada penuaan ya. Sel-sel yang tua nggak diganti dengan baik ya. Nah, kemudian nah ini ya, yang paling banyak kalau inflamasi terjadi di mana aja? Paling banyak di pembuluh darah ya, makanya gampang tersumbat, hati-hati. Jaringan lemak tadi adenopektin ya, usus ya, hati, kemarin fatty liver, usus bisa leaky gut ya, kemudian otak ya bisa rusak, gampang stroke dan kawan-kawan ya. Berbahayanya apa? Ya, bisa menyebabkan banyak nih ya, diabetes, penyakit jantung, stroke, hipertensi, ya, ginjal kronis, ya, kemudian fatty liver, OA, autoimun, ya, Alzheimer, Parkinson, dan kanker yang paling banyak nih, hati-hati sekarang. Oke, lanjut. Nah, sistem imun apa dok yang berperan? Nah, ini boleh nice to know ya. Ingat di sini ya, saya tekankan di sini ada makrofag, sel dendritit ya, ini di sel saraf ya. Nah, T helper 1, 17 ya, NK sel. Nah, kalau orang inflamasinya terus-menerus, NK selnya rusak juga kawan-kawan. Artinya apa? Gampang tumor, gampang kanker. Ya, ini infeksi makrofag itu nanti autoimun ya, gampang alergi dan kawan-kawan ya. Sistem imunnya bermasalah ya, neutrofil sel darah putih untuk infeksi bakteri turun juga, gampang infeksi. Nah, ini semuanya bermasalah kawan-kawan ya. Kalau misalnya inflamasi kronis, nah ini terus-terusan nyerang, kadang-kadang nggak bisa kontrol, akhirnya kalau udah nyerang dihancurin semua, kecapean, akhirnya ini drop, ini sistem imunnya drop. Ya. Jadi masalah ya tumor, kanker, inflamasi berlebihan, autoimun, awalnya autoimun, inflamasi berlebihan, akhirnya lama laun inflamasinya salah, terjadi perubahan DNA dan lain sebagainya, akhirnya apa? Bisa tumor, kanker ya. Nah ini ya ada makrofag, neutrofil, dendritik ya, limfosit, natural killer cell yang kena. Ini ada mediator inflamasi sitokin ya, TNF alpha dan kawan-kawan. Nice to know aja. Intinya gini ya, sel imun ini ya pertama dicetuskan kawan-kawan ya, ada bakteri, kerusakan jaringan ya, kemudian aktivasi sistem imun innate ya, makrofag, neutrofil, dendritik, NK sel teraktivasi, kemudian ada sel adaptif langsung diminta bantuan, ada T helper ya, ini ada nutrisi-nutrisi ya, bergeraknya di sini ya, ada nutrisi ya dari lain ya, dari perusahaan lain itu meningkatkan di sini T helpernya. Nah, kalau AFC semua kawan-kawan dari ujung depan sampai belakang ya. Nah, ini T helpernya yang dibantu. Nah, ini kalau setelah diaktifasi T helper aktif supaya dia lebih kenal ya musuh-musuhnya. Ya, kemudian kerusakan jaringan, musuhnya diserang, kemudian perang. Nah, perang ini ada kerusakan kawan-kawan, ada kerusakan jaringan. Nah, kemudian kerusakannya, perangnya di stop, kerusakan jaringannya diperbaiki. Nah, siklusnya bagus. Nah, di sini nanti bermasalah, ya perangnya terus-menerus, padahal musuhnya udah nggak ada, jaringannya dirusak terus-terus, akhirnya nggak terjadi regenerasi. Ya, nah, sistem imun juga akhirnya turun, drop, bermasalah, autoimun, kanker dan kawan-kawan. Oke, lanjut. Nah, sitokin ya banyak ya. Ini sering saya sebutkan tumor necrotic faktor alfa, interleukin 1, 6, 17, interferon ya, gamma dan CRP ya. Nah, protein fase akut yang diproduksi oleh hati ya, distimulasi oleh interleukin 6 ya, CRP boleh kawan kan CRP aja lah. Kalau yang lain ini molekuler banget. Kalau CRP kadang-kadang dicek ya di labor. Nah, ini ya semuanya bermasalah. Sitokin ini yang bermasalah. Penyebab tadi diabetes dan kawan-kawan ya. Nice to know. Lanjut. Nah ini kawan-kawan tadi kan kuncinya harus di switch ya. Harus di stop. Inflamasinya harus di stop. Kalau enggak berlanjut terus menerus nih. Nah, ini ada
rangsangan infeksi, ya, kemudian aktivasi reseptor tadi, kemudian aktivasi IKK kompleks, ya, kemudian fosforilasi, ya, protein 65 sama 50. Nah, ini bermasalah. Akhirnya apa? Ini lucu. Harusnya dia bisa di stop, nggak stop. Ya, protein P65, P60 dia transkripsi gen proinflamasi. Akhirnya apa? Kita lihat di sini. Akhirnya apa? Perubahan DNA, kawan-kawan. DNA-nya berubah, sinyalnya terus-menerus. Nah, ingat ya, inflamasi terjadi nggak cuma jaringannya aja yang rusak, kawan, DNA-nya diserang juga. Nah, kenapa nggak sembuh-sembuh itu? Kenapa kok lama? Penyakit udah bertahun-tahun kok lama nggak sembuhnya? Karena ini, kawan, switch-nya, aktivasi inflamasinya masih, DNA-nya masih, DNA ini harus diperbaiki, ya, inflamosomnya. Nah, banyak nih, boleh nih, ini karena ringan ya, kalau mungkin kalau lengkapnya besok ya, di hari Sabtu udah. Intinya ya, inflamasi, sistem imun bermasalah, sitokin bermasalah, akhirnya apa? Switch-nya stop untuk inflamasi bermasalah, akhirnya terus-menerus terjadi kerusakan DNA. Kemudian setelah kerusakan DNA, selnya gampang rusak, mitokondria bermasalah, udah, selnya usianya pendek, selesai. Nah, ya. Nah, sel usianya pendek, selnya gampang rusak, racun-racun dalam sel itu keluar, ya, radikal oksigen makin naik. Nah, ini ya, mitokondria rusak, nah inflamasi makin berat. Nih ya. Nah, tadi inflamasi tadi, kemudian tambah radikal oksigen spesis, ya, reaktif oksigen spesis, kemudian mitokondrianya tadi kan DNA-nya berubah, akhirnya mitokondrianya rusak juga, selnya gampang rusak, udah inflamasi makin berat. Nah, ya, udah kerusakan DNA, ya, peroksidasi lipid, ya, lipid pun bermasalah, protein juga bermasalah, disfungsi mitokondria, ya, kemudian aktivasi jalur inflamasinya makin terus-menerus, nggak bisa di-switch, ya. Akhirnya apa? Penuaan dini sel-selnya, gampang rusak, ya, degeneratif muncul semua, ya. Stroke, jantung, dan kawan-kawan muncul semua, ya. Oke, ini singkat aja ya. Nah, kerusakan mitokondria penting juga, ingat ya, ada SUBA yang meningkatkan koenzim Q10, ya, memperbaiki mitokondria. Tuh kawan kan, kalau misalnya dengar mitokondria, oh berarti udah langsung bisa nih mitokondria, ya, udah langsung tanpa saya terangkan, kawan-kawan sudah, oh, mitokondria diperbaiki oleh Subbarasi, ya, karena ini rusak mitokondrianya, ya, pusat energi sel rusak, ya. Ini mekanismenya. Dah, lanjut. Nah, ini kalau obes, kawan-kawan, ini ya, obesitas, ada kelebihan energi, stres seluler, ya, dari lemak, ya, kemudian sel imunnya juga bermasalah, nangkep dia. Nah, nangkep sel lemaknya, ya, kemudian bulking dia. Nah, lucu, ya, sel lemaknya jadi bulat besar. Nah, inilah awal mulanya terjadi inflamasi kronis terus-menerus. Nah, kenapa? Sel lemak ini, ya, ada penghasil radikal oksigen spesisnya tinggi, stres, kemudian dia nangkep itu, dia ngundang sel darah sistem imun, akhirnya nempel, pas nempel nih ngeluarin sitokin ya, mediator inflamasi. Nah, ini akhirnya apa? Jadi inflamasi terus menerus, ya. Jangan seneng ya, lucu anaknya gemuk, ya, lucu gemuk imut-imut, ya, jangan. Di dalam tubuhnya ini yang terjadi, kawan-kawan, ya, hati-hati, ya. Nah, diabetes, hipertensi, ya, gampang nanti dislipidemia, ada steatosis, ya, perlemakan hati, ya, penyakit jantung, stroke, ginjal, kanker. Nah, hati-hati karena inflamasi kronis di jaringan lemak. Oke, ya. Yang paling banyak di lemak visceral, ya, hati-hati. Nah, ini ingat ya, perbaiki usus, ya, usus hati, ya. Ada gut brain axis, nanti saya terangkan, ya. Lanjut. Nah, kemudian kalau misalnya inflamasi kronis, sistem imun salah sasaran, udah jelas tuh, banyak ini mekanismenya. Lanjut. Nah, diabetes. Nah, dok, setelah inflamasi menyebabkan diabetes. Diabetes menyebabkan inflamasi, lingkaran setan, kawan-kawan. Hati-hati, ya. Inflamasi meningkatkan risiko terjadi diabetes. Tapi kalau sudah diabetes, tuh ya, udah sumbernya tadi awalnya itu menyebabkan diabetes, diabetes menyebabkan inflamasi kronis lagi, makin double lingkaran setan, kawan-kawan. Nah, hati-hati yang diabetes, kerusakannya udah
luar biasa. Jadi memang harus effort ya. Ingat kawan kan saya ingatkan, nggak ada capaian tanpa pengorbanan. Nggak ada capaian tanpa sakit ya. Maksudnya tanpa pengorbanan ya. Kawan-kawan kalau mau sembuh, ya udah ya fokus semangat ya. Pola hidup harus dijaga benar-benar konsisten ya. Kalau enggak, dok saya minum aja tapi pola hidup nggak dirubah, makanan gimana mau sembuh? Ya, nggak ada capaian di dunia ini, nggak ada capaian ya. Nggak ada capaian di dunia ini tanpa pengorbanan. Ya, jadi kalau mau sehat, ya berkorban. Ya, berkorban apa dok? Jaga pola hidup, ya, jaga stres ya, kontrol makanan ya. Nah, berkorban mungkin beli nutrisi ya, berobat ke rumah sakit ya. Nah itu ya, ya akhirnya apa? Bisa sembuh lebih cepat. Oke. Nah, ini penyakit jantung udah banyak ya, tadi udah saya terangkan, udah jelas ya, inflamasi langsung berkaitan penyakit jantung ya. Langsung berkaitan dengan diabetes ya. Langsung berkaitan dengan stroke. Ini mekanismenya kita ini aja, skip aja ya. Yang penting langsung berkaitan dengan stroke. Nah, langsung juga berkaitan dengan fatty liver ya, pembahasan minggu lalu fatty liver bahaya juga itu. Bahaya. Itu baru kita bahas fatty liver nih yang ke minggu lalu ya. Ini secara umum besar banget, ini cakupannya luas ya. Belum kita terangkan tahap demi tahap ya. Cuma inflamasi langsung menyebabkan fatty liver ya. Inflamasi dok menyebabkan kanker kawan-kawan. Hati-hati ya. Ini mekanismenya ya. Ya kemarin minggu lalu dokter Apter ya udah menerangkan ya. Ada switch-nya, ada harusnya dia selnya itu berhenti membelah. Ini membelah terus karena apa? Terjadi kesalahan sistem imun juga kawan-kawan ya. Kanker itu ada kegagalan dari sistem imun, baik dari DNA-nya maupun natural killer cell yang harusnya dihancurin nggak bisa dihancurin ya. Nah, karena apa? Inflamasi ya. Lanjut. Nah, ini inflammaging ya. Nah, ini semakin tua juga gampang terjadi inflamasi ya. Jadi usia juga menyebabkan inflamasi ya. Hati-hati. Ya, normalnya aja usia tua menyebabkan inflamasi ya. Apalagi kawan-kawan nggak jaga ya, dipercepat. Nah, ini next. Lanjut. Nah, autoimun akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit autoimun. Dah lanjut. Nah, gut brain imun aksis. Jadi kawan-kawan kuncinya salah satu ya, kawan-kawan untuk mengembalikan kondisi tubuh kita terkait masalah inflamasi tadi kan ingat ya, dari stres berarti otak. Kemudian ada usus sistem imun ya, 70% sistem imun. Kemudian ada lemak visceral, leaky gut ya. Nah, perbaiki kualitas usus. Nah, kemudian sistem imun sendiri ya. Nah, ini antara brain, sistem imun dan usus ya saling berkaitan. Nah, 80% serotonin ya, 90% serotonin, hormon anti stres ya, itu dihasilkan di usus. Tuh, kalau kawan-kawan nggak jaga usus, nah, gampang stres ya. Dan lain dan berkebalikan ya. Ini panjang kalau mau saya bahas panjangnya. Intinya jaga usus, jaga stres, otak ya, jaga sistem imun ya. Ini harus penting ya. Dan ini saling berkaitan. Oke, lanjut. Nah, ini, Dok. Nah, ini langsung aja sedikit ya. Dok, cara memutus inflamasi gimana? Nah, ini ya, nice to know kawan-kawan, catat boleh ya. Ya, kunci hidup sehat bebas penyakit kronis ya. Inflamasi kronis adalah akar dari penyakit semua nih, yang terutama penyakit degeneratif ya. Kabar baiknya siklus ini bisa diputus. Nah, caranya apa, Dok? Makan makanan-makanan anti inflamasi, sayur-sayur, pokoknya yang sayur-sayur ya. Buah-buahan tuh banyakin ya kawan-kawan ya. Nah, ingat Subarashi, Utsukushi, Hikari itu banyak banget ya untuk peptide dari tumbuhan ya. Ada juga ya, ada tumbuhan yang paling banyak di Hikari ya. Dia triple vegan peptide ya. Nah, kalau yang lain-lain ada ya, Subarashi dan Utsukushi. Nah, penting ya antiinflamasi. Ya kalau di Utsukushi resveratrol, kalau di Subarashi ya, ini apa namanya? Biji ekstrak biji tomat. Nah, itu inflamasinya tinggi banget ya. Nah, kemudian kawan yang aktif bergerak ya. Ya, lanjut. Tidur berkualitas, kelola stres, jaga usus ya. Detok alami, minum air putih banyak-banyak ya. Jelas, apalagi kawan-kawan kalau misalnya stres ya, racunnya banyak, harus minum air putih banyak dan
Kalau kawan-kawan regenerasi, detox dan sebagainya saat konsumsi AFC, Subbarasi, Utsukushi, biar cepat pulih. Nah, jangan lupa banyak minum. Ini penting ya karena sel isinya cairan, karena racun dikeluarkan melalui pengantarannya melalui air ya. Jadi ginjalnya nggak berat. Jadi minum air putih wajib. Kemudian nutrisi ya yang paling bagus salah satunya nih ya. Saya berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya saya sarankan konsumsi AFC ya. Nah, kombinasi semua ini ya, ikan salmon ya dan kawan-kawan ya dan bawang ya, bawang putih ya, vitamin D ada di AFC, probiotik ada di AFC, polifenol banyak ada di resveratrol ya, kurkumin ya, omega 3 salmon dan kawan-kawan. Ini banyak semuanya di AFC. Nah, ingat hati-hati tandanya kalau kawan-kawan inflamasi kronis, mudah lelah, gampang sakit sendi, otot ya, sering sakit kepala, gangguan tidur ya, masalah pencernaan, berat badan naik turun ya, mudah stres ya, kulit bermasalah, jerawat, eksim. Nah, ini hati-hati kawan-kawan kemungkinan punya inflamasi kronis. Oke, lanjut. Peran nutrisi ya berbasis bukti ya, AFC berbasis bukti. Nah, tadi inflamasi kronis ya kawan-kawan, makanya banyak banyak nutrisi-nutrisi yang ini antioksidan tinggi memang sudah dilakukan penelitian yang sudah cukup lama kawan-kawan ya untuk melawan itu, salah satunya nutrisi ya, antioksidan tinggi yang berbasis bukti ilmiah. Kalau AFC jelas ya sudah ada patennya ya. Ini ya kontrolnya peran utama ya, mengurangi inflamasi, meningkatkan imun ya, memperbaiki sel, jaringan dan DNA ya. Ingat ya, menjaga keseimbangan metabolik, mendukung fungsi otak dan saraf ya. Nah, kemudian kualitas darah dan jantung ya. Nah, ini omega 3 dan kawan-kawan, kurkumin, resveratrol, probiotik, vitamin D, zinc, polifenol ya, flavonoid, ya, fukoidan ya, beta glukan dan kawan-kawan ya. Nah, ini panjang ya. Oke, lanjut aja langsung langsung aja intinya. Nah, kawan-kawan, Subbarasi dia nano size. Jelas ya, nano size, paten nano size aja ini jelas ya kawan. Ini dari nano size ya. Penyerapannya langsung. Nah, ini patennya ya. Gimana efektivitas dari nano size ini ya. Jadi immune activator composition with marine derived tapi nano ya, low molecular weight peptide production methodnya sudah dipatenkan. Ya, kemudian low molecular weight peptide-nya dari tuna heart dipatenkan juga. Nah, peptide composition for immune and antibody. Jadi, teknologi nano bioaktif ya, itu meningkatkan stabilitas ya, bioavailabilitas, efektivitas bahan aktif hingga seluler. Nah, ini ya, masuk ya bioaktif nanosize cepat masuk di usus langsung, kemudian langsung dipakai sel. Nah, ini langsung kawan-kawan dari teknologi ini saja ya, langsung masuk. Itu mengurangi inflamasi loh kawan-kawan. Belum ingredientnya, nanosize-nya aja kalau kawan-kawan lihat. Itu bisa bioaktifnya nanosize saja bisa mengurangi inflamasi terutama yang ada di usus ya. Dia nggak melewati nempel di usus lama-lama, dia langsung diserap ya, mengurangi leaky gut. Nah, juga mengurangi inflamasi dari nanosize saja loh kawan-kawan ya. Ditambah ingredientnya ada marine placenta ya, growth factor ya, sitokin dan kawan-kawan, salmon caviar, astaxanthin kuat, antioksidan kuat ya, superior, penangkal radikal bebas, sarden peptide juga, peptida bioaktif juga, efek anti inflamasi. Hampir semua ingredient utama dari AFC itu semua memiliki fungsi antiinflamasi ya, nggak cuma tuna heart ya, bahkan tuna heart nih langsung mengandung koenzim Q10. Nah, ingat koenzim Q10 untuk fungsi mitokondria ya. Nah, kemudian salmon salmon peptide ya. Nah, banyak. Nah, jadi kawan-kawan langsung aja. Nah, Subbarasi ya terbukti dengan cepat yang menurunkan inflamasi. Nggak cuma inflamasi aja kawan-kawan, regenerasi dan kawan-kawannya. Jadi rumahnya dibangun ya, dengan Subbara rumahnya dibangun ya, kebakarannya di stop. Akhirnya apa? Proses pemulihannya jadi lebih cepat. Cuma ingat, nggak cuma itu aja, pola hidup dan lain tadi, stresor dan kawan-kawan harus dilakukan juga. Oke, eksekusi. Nah, triple probiotik ingat, gut tadi ya, perbaikan usus ya, sistem imun akan naik, resveratrol anti-inflamasi, triple probiotik, inflamasi di usus jadi bagus, leaky gut jadi bagus, hormon jadi bagus dan sebagainya. Ya, jelas meningkatkan
sistem imun ya, kesehatan usus, antiinflamasi alami, antioksidan dan anti-aging ya, mendukung kesehatan jantung dan metabolik. Mekanismenya panjang. Nah, intinya tuberasi dan usukusi ya semua mengandung antioksidan yang besar, yang tinggi. Ya, bahkan usukusi bisa untuk anti tumor ya, imun, meningkatkan imun, memperbaiki pencernaan, antiinflamasi, antioksidan tinggi, memperbaiki metabolik ya. Nah, kemudian memperbaiki kualitas jantung juga ya, dan terapi untuk ya salah satu membantu untuk terapi kanker ya. Patennya sudah berdasarkan patennya. Nah, Hikari ingat ya, komunikasi ya, komunikasi antara sel itu penting juga, antara otak dan usus dan lain sebagainya. Itu komunikasi paling jago di Hikari ya, meningkatkan komunikasi, memperbaiki DNA, utamanya di otak ya, nutrisi antioksidan terkuat di otak karena nanosas yang masuknya ya paling banyak di otak ya. Jadi memperbaiki semua ya. Jadi kesimpulannya ini ya, dengan Subarashi, Utsukushi dan Hikari kawan-kawan ya, reduksi inflamasi, perbaikan usus, kemudian regenerasi pemulihan sel, meningkatkan komunikasi antara seluruh organ yang ada dalam tubuh ya. Nah, intinya saraf. Dan kenapa di Hikari itu kan komunikasi tubuh kita tuh ada neurohormonal, neuron dan kawan-kawan, komunikasinya jadi lebih bagus ya, jadi nggak gampang kesemutan dan sebagainya, jadi lebih rileks, nggak gampang stres ya, pegel-pegelnya hilang, jadi kualitas tidur bagus dan lain sebagainya. Panjang. Akhirnya apa, DNA juga bisa diperbaiki ya. Nah, panjang. Oke, mungkin ngos-ngosan. Oke, sinergi satu tujuan, melawan inflamasi, memperbaiki sel, meningkatkan kualitas hidup dengan Subarashi, Utsukushi dan Hikari ya. Kesehatan bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi hidup lebih berkualitas ya. Nah, manfaatnya banyak ya, menurunkan inflamasi kronis dan berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Oke, terima kasih telah mempercayai AFC ya. Semoga bisa jadi perjalanan hidup sehat kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan dan dibagikan. Oke, itu kawan-kawan. Boleh silakan kalau ada pertanyaan. Oke, makasih banyak untuk penjelasannya sangat detail nih. Dari tadi teman-teman udah ada beberapa yang nanya juga. Coba kita cek-cek lagi ya. Sebentar. Biar semangat, tap-tap dong. Tap-tapnya jangan lupa, tap-tap, tap, lop. Kalau yang bermanfaat. Teman-teman di tap-tap, kalau nggak di tap-tap nggak dijawab nih sama Dokter Islamin. Ini sebenarnya mungkin ada bisa dikaitkan ya, ada yang nanya nih dok, kalau malam bangun tidur terus berkeringat, kulit agak rasa nyeri, apa itu termasuk inflamasi juga dok? Bisa jadi. Kan ada tubuh kita hangat ya, kan panas, hangat dan sebagainya, inflamasi. Cuma kalau terus-terusan terjadi terus-terusan, hati-hati, takutnya inflamasi kronis. Kalau sesekali oke, nggak apa-apa. Ya mungkin kecapean, mungkin satu hari. Inflamasi itu proses pemulihan. Ingat ya, inflamasi itu sebenarnya proses pemulihan tubuh kita. Yang rusak dihancurin, diganti yang baru. Ya. Kemudian kalau misalnya berlebihan, jadi inflamasi akut ya banyak ya. Terjadi gejala tumor, rubor, dolor, kalau fungsi resi. Ya cuma kalau nggak nyaman, mudah lelah, tidur nggak nyenyak, gampang marah, tapi nggak ada gejala itu, kemungkinan bisa nggak ada gejala yang tumor, berdolor, kalau fungsi resi, kemungkinan bisa inflamasi kronis ya, hati-hati ya. Jadi kawan-kawan, kalau udah ada gejala seperti itu, silakan gagas pola hidup, perbaiki ya, tidur yang cukup, manis-manis tadi yang banyak-banyak kita bahas yang menyebabkan inflamasi ya, di stop ya, pola hidup dirubah semua, pola hidup diperbaiki. Nah, boleh konsumsi nutrisi ya, ke tiga sinergi tadi ya, Subarashi, Utsukushi, Hikari ya, komplit ya. Berapa banyak dok? Kalau misalnya sub healthy ya, boleh satu aja semua setiap hari, silakan ya. Nah itu. Oke, terus ada yang nanya juga dok, kenapa inflamasi kronis bisa menyebabkan diabetes, hipertensi, dan penyakit hati dan penyakit degeneratif? Itu tadi udah di. Jadi gini kawan kan ya, inflamasi kronis itu kan panjang nih. Ini satu jalur aja ya. Inflamasi kronis ya menyebabkan, awalnya menyebabkan apa? Perlemakan di visceral ya. Kemudian lemak di visceral, ekstra sel lemak. Nah, ya habis makan lemak berlebihan terus menerus, terjadi penimbunan adiposa, kemudian merangsang
sistem imun. Nah, pada saat merangsang sistem imun berlebihan, ya, nah sistem imunnya berlebihan, terjadi permasalahan metabolisme. Nah, akhirnya kesimpulannya, ya, terjadi eh, peningkatan resistensi insulin. Nah, karena inflamasi kronis, insulinnya, ya, gula insulinnya diproduksi terus, cuma nggak efektif, nggak bisa memicu, ya, protein transport untuk glukosa supaya masuk ke dalam sel. Nah, itu diganggu. Ya, terjadi resistensi insulin. Dan banyak. Itu satu tuh, diabetes, ya, lemak visceral. Itu dari satu jalur. Jalur yang lain banyak. Ya, diabetes. Oke, yang lanjutnya, serangan jantung. Ya, tadi terjadi inflamasi kronis yang terus-menerus. Ya, terjadi trombositnya terjadi, kemarin yang kita bahas, ya, trombositnya terjadi liar, trombosit liar, gampang menjendal. Nah, akhirnya apa? Menjendal, ditambah stresor tinggi dan sebagainya, akhirnya pecah, inflamasi berlebihan, ya, serangan jantung, ya, sebelumnya terjadi jantung. Nah, kemudian inflamasi kronis, ya, ingat, inflamasi itu merusak endotel dari pembuluh darah. Akhirnya apa? Endotelnya keras, ya, bisa menyebabkan penurunan elastisitas, akhirnya bisa hipertensi, bisa, atau enggak, kerusakan endotel di ginjal, kerusakan endotel di paru-paru, ya, terjadi aktivasi renin angiotensin aldosterone. Banyak, tubuh kita itu saling berkaitan, kawan-kawan, yang nggak bisa hanya satu jalur, dan itu jalurnya saling mempengaruhi, ya. Jawaban saya mungkin sama dokter lain itu bisa berbeda, karena sejatinya tubuh kita tuh cerdas dan saling berinteraksi. Ada satu A yang salah, B akan mencoba mengkompensasi. Tuh, kalau misalnya kompensasinya nggak bisa, akhirnya B rusak juga. Kemudian C kompensasi. Dan itu terus-menerus, akhirnya kegagalan dari organ. Akhirnya apa? Sakit. Tiba-tiba drop. Selesai. Nah, itu panjang. Kalau kalau mau kita bahas, kita per series aja. Oh, penyebab penyebab ini tadi, hipertensi. Oh, nggak apa-apa. Saya spill sedikit lah. Kayaknya nggak puas jawabannya. Nah, sebentar. Nah, ini sedikit inflamasi terkait masalah diabetes, ya. Nah, ini sebentar, saya dikit aja. Mana? Oke, nah ini ya sedikit. Nah, ini kawan-kawan, ya. Pencetusnya kalau diabetes, ya, pola makan, ya, nggak sehat, kurang tidur, ya, kurang aktivitas dan sebagainya. Kemudian terjadi inflamasi, sistem imun, ya, makrofag teraktivasi dan melepaskan sitokin terus, ya. Nah, kemudian resistensi insulin ini tadi, ya, lemaknya terjadi seperti ini. Nah, ya, lemaknya terjadi inflamasi. Nah, akhirnya apa? Resistensi insulin, hiperglikemia, kemudian kerusakan sel beta, akhirnya diabetes tipe 2. Ini panjang nih, ya. Peran sitokin apa saja yang bermasalah, Dok? Tumor nekrotik faktor alfa, interleukin 6, interleukin 1 beta, CRP, ya, MCP1, udah. Ini panjang. Kalau mau membahas panjang. Nah, seperti itu, ya. Dan Bapak, intinya Dok. inflamasi Mungkin saya inflamasi kronis. izin potong sedikit ya, Dok, ya. Mungkin Siap. teman-teman buat yang tadi nanya, ini kan penjelasannya panjang nih. Nah, tenang aja teman-teman, besok kita ada Zoom bareng Dokter Islami lagi dan pembahasannya masih tentang inflamasi, dampak inflamasi, teman-teman. Nah, jadi buat mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hari ini bisa ditabung dulu untuk besok, karena kasihan nih Dokter Islaminya udah ngejelasin jadi 2 kali nih, teman-teman. Jadi karena pembahasan tentang inflamasi ini panjang dan masih banyak yang bisa dibahas, jadinya besok akan ada Zoom yang bahas topik itu lagi. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, Dok, ya, sebelum menutup kali ya. Ini ada yang nanya, anak saya umur 21 tahun, didiagnosa tumor otak. Saya kasih Suboxone Hikari pagi hari sejak 1 bulan lalu. Sekarang dia sering ngantuk dan tidurnya lama sekali. Ini proses healing krisis kan atau efek inflamasi? Nah, jadi gini, kawan-kawan, ya. Jadi salah satu efek healing krisis itu bisa meningkatkan gejala, ya. Atau jadi gini, kawan, kan kita nggak tahu nih, ada gejala yang tanpa kita sadari, ada gejala yang disadari. Nah, gejala yang tanpa disadari, contoh nih, saya sebelumnya itu sering begadang. Ya, sering begadang. Kalau kawan-kawan konsumsi Subarasut Subfusikari, ngantuk. Karena apa? Oh, ini dikembalikan fungsinya, ya, dikembalikan fungsinya. Kamu udah kelelahannya, harus diregenerasi. Jadi ngantuk. Orang lain nggak ngantuk, tapi saya ngantuk. Nah, itu dikembalikan fungsinya. Contoh,
Berarti kalau misalnya ini analogi ya, karena memang sejatinya Subarashi Utsukushi Hikari itu mengembalikan fungsi kecerdasan tubuh kita secara alamiah ya, kembali ke normal ya, kayak trombosit yang kemarin liar dikembalikan fungsinya, itu udah paten Subarashi dalam mengurangi terjadinya penjendalan darah. Nah itu paten fungsinya, dikembalikan fungsinya secara alamiah. Nah contoh kalau misalnya tumor kanker, nah ini kemungkinan ya terjadi aktivitas sel yang berlebihan di otak. Ya akhirnya apa? Dikembalikan, akhirnya udah kecapean tidur. Ya tidur, istirahat supaya bisa diregenerasikan. Salah satunya analoginya seperti itu ya. Ingat, nggak apa-apa, silakan lanjut karena sejatinya ingat ya, AFC adalah nutrisi mengembalikan sistem tubuh kita. Bentuknya nanosize ya, tidak menyebabkan efek samping ya, tidak menyebabkan ketergantungan ya, secara organik langsung dibawa ke dalam sel, langsung bekerja tanpa melewati hati, ginjal untuk pengaktifan karena dia nanosize bioaktif, tidak menyebabkan toksin. Nah, bahkan langsung setelah konsumsi langsung aktif membantu sel tubuh kita. Nah, kemudian untuk Subarashi Utsukushi dan Hikari, kawan-kawan ingat ya, dia kalau orang sakit ya, kalau konsumsi dia akan muncul gejala perbaikan ya. Kalau orang sehat nggak terasa sama sekali. Beda kalau misalnya dok ini efek samping, oh nggak cocok ya, obat itu ada efek samping. Contoh ya, ada pasien yang pilek, saya nggak pilek, Tasya pilek misalnya. Saya minum obat pilek, Tasya minum obat pilek, saya ngantuk, Tasya ngantuk. Itu efek samping. Nah, bedanya kalau nutrisi. Nah, Tasya misalnya uh, konsumsi nutrisi AFC karena semalam begadang, konsumsi Tasya ngantuk, saya nggak ngantuk. Nah, itu bedanya. Kalau obat, kalau ada efek samping, mau yang sehat, mau yang sakit, dua-duanya akan timbul gejala. Tapi kalau nutrisi, yang sehat nggak ada gejala, nggak ada perbaikan soalnya. Nggak ada dihancurin, nggak ada inflamasi. Ya, inflamasi akut yang membangun tadi ya. Nah, nggak ada yang dihancurin, nggak ada gejala, nggak ada peningkatan gejala. Tetapi kalau yang sakit, ya yang rusak, ini rusak nih mau diperbaiki, dihancurin dulu. Nah, itu inflamasi. Nah, pas pada saat inflamasi ini ada timbul gejala. Gejalanya macam-macam. Bisa ngantuk, lelah, nyeri, tumor, berdolor, kalor, fungsi lesi, dan kawan-kawan. Nah, itu bedanya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, beda orang beda. Oke, mungkin untuk terakhir dok boleh dibantu kasih ringkasan sedikit sama untuk tadi sempat ada nanya juga kalau untuk Suba Utsu dan mungkin Hikari ya untuk produk ketiga itu tuh berapa konsumsi berapa untuk memperbaiki supaya inflamasi ini tidak terjadi dok? Silakan. Jadi ingat ya, yang namanya capaian itu nggak ada kalau nggak ada pengorbanan, itu satu. Jadi kawan-kawan tetap jangan lihat nutrisi AFC ini membantu ya, tapi tetap ya di atas semua adalah pola hidup kita, stres kita harus diperbaiki. Ya kalau nggak itu intinya kebakarannya nggak akan hilang ya. Udah disiram sama AFC kebakarannya, dibakar lagi ya. Jadi tetap ya pola hidup ya, pengorbanan untuk memperbaiki diri, stres itu jauh lebih utama ya. Medis tetap jalankan, jangan stop tanpa adanya instruksi dari dokter ya. Hati-hati ya, karena memang sejatinya nutrisi AFC plus medis itu kawan bagus ya, saling memperkuat ya. Satu mengontrol kebakarannya supaya tidak berlanjut, satu memadamkan dan membangun rumahnya lagi. Nah, sehingga nggak repot-repot tubuh kita untuk mempercepat perbaikan. Nah, selanjutnya kawan-kawan untuk dosisnya, ingat sel butuh waktu, ingat kerusakannya banyak ya. Jadi dok konsumsi berapa kok nggak ada efek ya. Nah, kalau mau efeknya bagus, kawan-kawan hutangnya banyak, memang disarankan di awal kalau ada rezeki kawan-kawan silakan bus dalam 1 bulan ya. Berapa dok? Ya, kalau saya sarankan 3 sampai 6 ya per produk ya, satu hari ya per produk, berarti 3 utsu, 3 suba, 3 hikari ya, bahkan sampai 6 utsu, 6 suba, 6 hikari dalam 1 bulan dievaluasi. Nah, karena udah ada efeknya dok. Nah, yakin baru nanti setelah yakin kawan kan turunkan, silakan.
Yang penting yakin dulu. Kalau nggak yakin, repot ya. Karena memang sejatinya kalau udah sakit hutangnya kita sudah banyak ya. Jadi harus cepat dikembalikan. Kalau udah mulai progresnya bagus, kalau ada rezeki boleh kawan lanjutkan. Kalau misalnya dok, rezekinya saya mungkin masih belum banyak, ya udah. Yang penting udah yakin dulu ini fungsinya bagus, tinggal turunin. Tapi syarat yang selanjutnya adalah konsisten. Karena sel butuh waktu, jaringan butuh waktu, organ butuh waktu untuk regenerasi. Terima kasih Tasya. Oke, makasih banyak dok untuk penjelasan hari ini. Bener banget. Kalau menjaga kesehatan itu jangan nunggu sakit dulu ya teman-teman, karena mungkin pola sehat itu kan jadi fondasi utama. Makanya dari sebelum kita sakit kita udah harus bangun kebiasaan sehat kita dari olahraga, jaga pola makan juga, dan juga nutrisi hariannya jangan lupa. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah join hari ini. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan hari Jumat jam 3 sore lagi, dan besok Dokter Islami masih sharing-sharing ya dok ya di Zoom ya. Ya, Zoom. Nah teman-teman Betul, sekarang Pak. ingetin nih, sekarang udah nggak di Zoom lagi teman-teman. Sekarang nontonnya dari YouTube-nya AFC nih. Jadi boleh langsung aja dicek YouTube-nya AFC di AFC Life Science Official Indonesia. AFC Life Science Indonesia Official. Nah itu teman-teman bisa cek YouTube-nya AFC, karena dari Zoom kita yang kemarin itu masih ada di akun AFC. Jadi teman-teman bisa nonton ulang. Dan teman-teman juga bisa nonton podcastnya AFC nih. Jadi mungkin besok teman-teman bisa nonton seminar kesehatannya dari YouTube-nya AFC, dan pastinya topiknya menarik. Mungkin lanjutan dari hari ini. Buat teman-teman tadi pertanyaannya belum terjawab, boleh disimpan untuk besok. Jadi bisa ditanyain besok karena penjelasannya bahkan akan lebih detail, lebih ringkas, dan lebih lama juga pastinya ya. Dan teman-teman juga bisa lihat presentasinya dengan lebih jelas nih dibandingkan dengan hari ini nih. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya hari ini. Jangan lupa follow semua sosial medianya AFC dan juga follow sosial medianya Dokter Islami juga, supaya semakin cepat wajah Dokter Islami terpampang di atas ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dok untuk waktunya. Sampai jumpa minggu depan hari Jumat jam 3 sore. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Teman-teman non dokter juga. Sampai Amin. jumpa. Saya juga sehat-sehat, Mas Angga. Makasih. Makasih teman-teman. Makasih dok. Terima kasih. But if you close your eyes